Aduh, Temukan Shen Xiaoyun. Buat cabang baru untuk perguruanku. Kalau tak ketemu, jangan pulang. dasar temperamennya, langsung tendang orang kalau tak sepakat. Guru, aku harus cari dia. Apa bisa aku tak pulang? Ah. Guru, aku cuma bercanda. Aku turun gunung sekarang juga. Hah? Hari ini tak dapat uang sepeser pun. Guru suruh aku cari tunangan di Jiangzhou, kotanya seluas ini. Gimana caranya cari? Loh, orang ini kok pakaiannya aneh begini? Kalian berdua. Kamu sakit ya? Keluargamu semua sakit. Gila. Tempat ini rame banget ya. Masuk minta minum ah. Ah. Saudari seperjalanan, laki-laki dan perempuan jangan terlalu dekat. Tolong aku. Aduh kamu. Ai. Nona, untung ketemu orang baik sepertiku. Kalau enggak, Panas banget. Tolongin aku. aku, kamu, jangan. Kamu ngapain? Aku ini kenapa? Guru juga tak kasih tahu aku. Kalau ketemu situasi kayak gini harus gimana? Nona, kamu jangan sampai. Nona, kamu tenang dulu. Aku tak bisa kendalikan diriku. Jangan, kamu harus bisa kendalikan diri. Kamu harus bisa kendalikan diri. Ambil uang ini, minggir sejauh-jauhnya dariku. Tidak. Guru, aku sudah tak suci lagi. Nona, kamu anggap aku ini orang apa? Walaupun kemarin kamu yang maksa aku. Kesucian yang kujaga lebih dari 20 tahun juga hilang. Tapi aku juga tak bisa terima uangmu. Kamu? Oke. Kamu nggak mau uang ya? Kalau gitu langsung minggir. Kenapa? Menyesal? Wah, kamu gede banget. Muridku, dalam turun gunung ini, kau harus temukan tunanganmu. Seorang gadis yang nama kecilnya Shen Xiaoyun. Dan ada tahi lalat di pantatnya, lalu nikahi dia. Guru, gimana kamu bisa tahu? Dia ada tahi lalat di pantatnya? Hah? Dasar anak kurang ajar. Aku cuma nanya kok. Aduh, salah. Ngomong-ngomong, bokong cewek itu. Apa ada tahi lalat ya? Lupa, jalanin aja dulu. Uang yang ditinggal Shifu, cuma segini doang. Gak ada duit. Mau cari Shen Xiaoyun di mana? Shen Group cari bodyguard, gaji bulanan 20-50 ribu. Syarat, HMPF, bodyguard kan cuma perlu jago berantem. Aku, Yifen, jagoan nomor 2 dari Gunung Qianlong. Masa nggak lulus interview? Sampah? Tadi malam suruh kamu tidur sama Shen Ruoyun. Mana dia? Nona Shen, jangan salahin aku juga gak nyangka. Buat aku kasih Shen Ruoyun, minumannya dikasih sesuatu sebentar aja. Dia udah dibawa pergi sama seorang pria. Bajingan. Pergi, cari pria yang bawa Shen Ruoyun pergi tadi malam.
Apakah dia kunci aku bisa kuasai Shen Group? Soal sampah ini. Bawa pulang kasih makan anjing. Nona Shen adalah Nona Shen, iya. Nona Shen. Aku salah Nona Shen. Ini cuma kerjaan bodyguard, persaingannya perlu segitu sengitnya? Kamu mau melamar bodyguard? Sini isi formulir. Hei bocah, jangan bilang kayak kamu gini. Juga mau rebut kerjaan kita? Punya ini enggak? Haha, sebenarnya aku bukan mau lamar bodyguard. Hah, kan ku bilang dasar kamu. Kurus kayak tiang listrik. Kamu mau lamar kerjaan kantorannya? Iya betul, betul. Ayo teman-teman kasih jalan. Makasih, Sana dulu ai. sudah susah-susah. Latihannya bagus banget. Haha. Ha, Hei bocah brengsek, berani nakutin kita, kejar. Siap. Aku, Shen Ruoyun, jaga diri 20 tahun. Malah hancur sama orang yang gak jelas asal-usulnya. CEO, ada masalah besar. Ada apa? Liu Zi datang? Bukan, yang melamar di luar sedang berkelahi. Biarkan saja mereka berkelahi. Lagi pula yang aku butuhkan adalah bodyguard yang tangguh. hei bos, kau yang butuh bodyguard ya? Semua orang di luar sudah kupukul jatuh. Lihat, apakah aku cocok? Kamu? Keluar. Pergi sana. Ternyata dia adalah bos grup Shen. Baru keluar hotel, ketemu di sini. Apa-apaan ini? Presdir, Tuan Liu sudah datang, naik lift. Aku akan halangi dia dulu. Sudahlah, yang penting hadapi Liu Zi. Kamu berhenti. Bukannya kamu mau jadi bodyguardku? Tolong aku. Pura-pura jadi pacarku. Pacar? Nona, meski tadi malam kita sudah berhubungan, tapi kalau kau mau aku bertanggung jawab, aku harus bilang dulu ke guruku. Pura-pura. Kamu ngerti? Tetap tidak bisa. Itu kan bohong. Guruku dari kecil selalu bilang. Aku hamba bayaran. Deal. Kebetulan bisa tinggal untuk memastikan. Apakah dia Shen Xiaoyun? Kekasihku tercinta. Hei, Tolong saja. aku harus gimana? Ya, lihat situasi saja. Aku datang. Shen Ruoyun. Siapa pria liar ini? Kau pikir aku sudah mati? Ternyata Tuan Liu yang datang. Perkenalkan. Ini pacarku. Pacar? Dasar pelacur. Aku ini putra keluarga Liu. Kau malah cari sampah untuk menjijikkan aku. Liu Zi, kau. Sampah pun lebih baik darimu. Langkahmu goyah. Mudah marah, pasti karena kebanyakan hura-hura. Ginjal lemah. Kau berani menghinaku? Hari ini kakimu akan kupatahkan, atau aku bukan Liu. Liu Zi, ini grup Shen. Dia orangku. Berani kau sentuh? Berdiri di belakangku. Guruku bilang, jangan biarkan wanita berdiri di depan pria. Kamu kampungan, di Jiangzhou. Belum ada yang berani sombong di hadapanku. Hari ini tak ada yang bisa selamatkanmu, hajar dia. Hei, Kamu belum makan ya? Lemah sekali tenagamu. aduh hahaha. Bagaimana mungkin ini? Bodoh. Guruku setiap hari memukul batang baja 3 meter. Kepangkal pahaku, tapi aku tak apa-apa. Tinju rusa kecilmu buat apa? Biar kulihat sekeras apa tulangmu. Kamu mau apa?
Jangan mendekat. Ku peringatkan kau. Aku ini putra tertua keluarga Liu. Sekarang giliranku, kan? Hei, jangan pukul wajah. Berani-beraninya kau pukul aku. Tolong aku. Tolong. Aduh, aduh. Berhenti. Kalian jangan berkelahi. Hei, hei, pelan-pelan. Tertawa apa? Kau tukang sapu bau. Hei, 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 pelan-pelan. Pinggulku, aduh, oh. Bangsat. Kau bangsat. Merebut wanitaku, lalu memukulku sampai begini. Aku bersumpah. Aku akan minum darahnya, makan dagingnya. Aku akan membuatnya hidup lebih sengsara dari mati. Jangan marah, ayo pergi. Kenapa kamu bisa seimpulsif itu? Itu kan putra tertua keluarga Liu. Kamu pukul dia, keluarga Liu takkan membiarkanmu. Bos, tadi kan kamu sendiri bilang padaku harus fleksibel. Sudahlah, aku tak bisa jelaskan padamu. Aku bayar gajimu 3 bulan. Ambil uangnya dan cepat-cepat tinggalkan kota Jiangzhou. Gaji 3 bulan? Berarti minimal bisa dapat 60.000. Memangnya pantatnya ada tahi lalat atau tidak? Apa perlu dicek lagi? Apa? Jangan salah paham. Jujur saja, aku datang ke Jiangzhou kali ini untuk mencari tunanganku. Pantat tunanganku ada tahi lalat. Makanya Boleh berpikirmu tidak? Berpikir juga salah. Ku beritahu kau. Aku Shen Ruoyun cantik alami. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tak ada satupun tahi lalat. tapi di sini kamu punya satu. Kamu. Bos, tak ada jasa tak terima imbalan. Karena kamu sudah memberiku gaji 3 bulan. Aku harus tinggal di sampingmu, melindungimu selama 3 bulan. Kakak, kepalamu terjepit pintu ya? Uang gratis ku beri. Kamu malah tak mau, ya sudah. Aku punya teman dekat yang punya cara untuk membawamu keluar dari Jiangzhou dengan aman. Aku akan telepon dia sekarang. Halo, Xiaoyun. Xiaoyun, Shen Xiaoyun. Oh, Nona Su, ya? Halo, Kamu Ivan? teman dekat Shen Ruoyun? Karakter yang seperti ini, benar-benar seperti robot tanpa perasaan. Nona Su, aku punya beberapa pertanyaan, boleh tanya? Katakan. Nona Su, apakah kamu setiap malam bagian belakang telinga kananmu terasa sakit menusuk? Butuh obat untuk tidur? Kalau tidak keberatan, aku bisa mengobatimu. Ivan, ya? Aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba main-main denganku di sini. Kondisi Suan King sepertinya mirip dengan yang kubaca di buku kuno. Kekurangan emosi bawaan. Nona Su, percayalah padaku. Aku dan Nasa. Cukup omong kosong. Yang penting bawa kamu keluar kota. Ikut aku. Nona Shen, ketemu. Laki yang bertemu diam-diam dengan Shen Ruoyun tadi malam. Di foto, Ivan membantu Shen Ruoyun kembali ke hotel. Dia juga pergi ke perusahaan Shen Ruoyun hari ini dan memukuli Liu Xi. Sekarang Shen Ruoyun sedang bersiap mengeluarkan si kampungan itu dari kota Jiang. Mengambil keperawanan Shen Ruoyun dan memukuli Tuan Liu. Anak ini benar-benar di luar dugaan. Beritahu Pak Wu sebelum dia meninggalkan Jiangzhou. Pastikan bahwa dia kembali kepadaku. Dia adalah kunci untuk merebut kembali keluarga Shen. Dia tidak boleh meninggalkan Jiangzhou. Siap. Dan beritahu para tetua klan, suruh mereka ke grup Shen. Aku akan biarkan semua orang menyaksikan aku memimpin Shen. Apa? Kamu bilang Yunyun punya pacar baru dan memukuli Tuan Liu sampai masuk rumah sakit. Siapa yang berani berbuat semaunya? Sungguh keterlaluan. Siapkan mobil ke perusahaan. Hari ini kalau aku tidak mendidik anak perempuan nakal ini baik-baik, aku bukan bapaknya. Aduh, Nona Su. Ini cara kamu membawaku keluar kota? Kamu adalah Suan King, kan? Iya,
Atas nama grup Hongtu, aku bisa membiarkanmu. Tapi kamu harus serahkan anak itu, Ivan. Aku dititipi orang, nggak bisa kasih dia. Woi, lu nggak tahu diri ya? Bang. Cewek ini lumayan cantik, bawa aja kita pulang. Pelan-pelan kita nikmati, hehehe. Ide bagus. Hari ini, kamu atau Ivan itu, pasti satu yang kubawa pulang. Kalian para lelaki. Ngebully kami dua cewek, gak malu? Lu banci. Jangan ikut campur, minggir. Tunggu, lu bilang anak ini. Jangan-jangan dia Ivan? Wahahaha, beneran dia. Hahaha. Ivan, cepat lari. Mereka mau tangkap kamu. Aku dari grup Hongtu, mereka nggak berani apa-apa. Nona Su, tenang aja. Cuma beberapa antek kecil. Aku masih bisa atasi. Sekarang jangan sok gagah, lari aja. Oke, sebelum pergi. Boleh nggak kamu jawab? Di pantat Shen Ruoyun, ada tahi lalat nggak sih? Udah ngobrol mulu, lu masih nonton aja? Serbu. Serang. Guruku bilang, jangan biarkan wanita melindungi pria. Xiao Yun, ini pria pilihanmu? Sekarang giliranmu. Iya, tunggu dulu. Tinju jarak dekat. Siapa yang suruh kalian? Ivan sekarang mungkin udah keluar kota Jiangzhou. Coba telepon Wan King tanya. Xiao Yun, jujur aja. Kenapa Zi bisa masuk rumah sakit? Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Kenapa datang? Kalau nggak datang, kamu kabur sama orang, kami nggak tahu. Nanti keluarga kita jadi bahan tertawaan. Ayah, ibu, ini nggak kayak yang kalian pikir. Wah, tepat sekali waktunya aku datang. Shen Menling, mau apa kamu? Kakak Ruoyun bikin skandal besar. Sebagai anggota keluarga Shen, aku tentu datang. Untuk jaga citra perusahaan. Shen Ruoyun. Sebagai direktur grup Shen, kamu bikin skandal seperti ini. Bahkan sampai menyinggung keluarga Liu. Setelah musyawarah para sesepuh klan, kami sepakat. Kamu merusak citra grup, tidak layak menjabat. Presiden grup Shen, mulai hari ini. Menling menggantikan posisimu. Shen Ruoyun, ini semua gara-gara kamu. Dengarkan kami, bersama Liu Xiao kan enak? Sekarang senanglah kamu. Enggak cuma jabatan presiden hilang, keluarga kita jadi bahan tertawaan di kota Jiangzhou. Shen Xiaoyun, aku balik. Ivan, kok kamu datang? Bukannya aku suruh Wan King. Angkat kamu pergi dari kota Jiangzhou. Xiao Yun, dia yang masukin Zi ke rumah sakit. Bener-bener bikin kesal. Liu Xiao yang baik. Nggak mau, malah milih si kampungan ini. Kakak Ruoyun emang seleranya beda. Selera pilih cowok, jauh lebih tinggi dari aku. Kakak Ruoyun kita mustahil suka sama orang kayak gini. Pasti dia pakai cara licik. Ayo panggil polisi. Tangkap dia, selidiki baik-baik. Kalian siapa sih? Ribut-ribut bikin sebel. Bajingan, kalau kamu bisa jalan keluar dengan kaki sendiri. Aku bukan Shen. Wah, paman. Jangan marah-marah dong. Para sesepuh klan masih di sini nih. Cewek cantik, kamu jauh lebih pinter dari dua bego ini. Beneran?
Kalau gitu, aku yang cantik. Atau kakak Ruoyun yang cantik? Xiao Yun? Tentu dia lebih cantik dari kamu. Adik, kamu kebalik ngomongnya ya. Mulai hari ini, aku Shen Manling. Yang jadi presiden grup Shen. Baikin aku, jauh lebih untung daripada baikin Shen Ruoyun. Nggak tahu berapa kali lipat. Adik, tahu nggak? Sebenarnya kakak agak kagum sama kamu. Maaf, tanganku kecepetan. Kamu si kampungan. Berani-beraninya mukulin aku. Aku ini presiden grup Shen. Ivan, ngapain mukulin dia? Siapa suruh mulutnya bau? Cepat pergi. Di sini kamu nggak bisa bantu. Siapa bilang gak bisa bantu? Kamu pikir keluarga Shen yang terkenal kaya raya ini cuma pajangan doang? Di kota Jiangsu, keluarga Shen saya ingin menghapus keberadaan seorang kampungan. Sangat mudah sekali. Bukankah kalian merasa sangat pintar? Maka saya akan tunjukkan CEO yang kalian pilih itu. Sebenarnya orang macam apa? Adalah Master Wu. Master Wu ingin melalui kamu menjatuhkan Shen Ruoyun dari posisi CEO. Membuat Shen Manling naik. Dan juga, kelakuan tidak senonoh Shen Ruoyun saat mabuk. Juga kami yang atur. Shen Manling bilang, asalkan dia bisa naik, keluarga Shen seluruhnya akan tunduk pada Master Wu. Kamu bagaimana? Ternyata, semua ini ulahmu. Shen Manling, berani sekali kamu. Kamu tidak hanya bersekongkol dengan orang luar, menjebak sepupumu sendiri, tapi juga berusaha menyerahkan bisnis keluarga Shen begitu saja. Sungguh kejahatan yang sangat besar. Ternyata kehormatan putriku, semua karena kamu, benar. Saya memang tidak terima. Kenapa sejak kecil, semua hal yang bagus selalu milik Shen Ruoyun? Saya Shen Manling, di mana lebih buruk darinya? Jadi kamu datang untuk mencelakaiku? Betul. Sudahlah, jangan marah. Untuk sampah seperti ini, biarkan hukum yang menghukum. Ruoyun, sekarang semuanya sudah jelas. Maka kamu lanjutkan saja menjabat sebagai CEO. Sedangkan untuk Shen Manling, mengingat dia masih bagian dari keluarga Shen, orang tua sudah meninggal dini. Dicopot dari semua jabatan. Pulanglah dan introspeksi diri. Hari ini beruntung ada adik kecil, kalau bukan kamu, keluarga Shen saya mungkin akan diserahkan ke orang lain. Haha, jangan sungkan-sungkan, senior. Jika kalian benar-benar ingin berterima kasih, suruh Xiao Yun menikahi saya saja. Bukan itu maksudnya. Kamu pantas? Halo? Kamu bilang apa? Baik, saya segera ke sana. Ada urusan mendesak di pihak Wan King, saya ke sana dulu. Anak ini, pembicaraan kita belum selesai. Sengaja mau bikin saya marah, ya? Wan King, panggilannya akrab sekali. Wan King, kamu kenapa? Saya pingsan, dibawa ke rumah sakit tapi tidak ditemukan penyebabnya. Kemarin kan lu bilang bisa ngeobatin gue, jadi gue dateng nih. Nah, lu nyasar benar. Ini Yamaha penyakit bawaan, kurang perasaan. Sebenarnya cuma uratnya sempit, sumbatan doang. Lancarin aja udah beres. Oke, makasih ya. Lu ngapain sih? Aku puntur. Gila. Dukun kampung dari mana nih? Ini pasien gue. Profesor Hu. Dia yang gue panggil buat ngeobatin gue. Dia? Anak ingusan aja. Nona Su, jangan sampai ketipu. Di rumah sakit aja ada banyak alat canggih impor. Gak ada yang nemuin apa-apa. Dia bisa ngapain? Dengerin gue. Jangan tiap hari ngomongin luar negeri. Luar negeri mulu. Alat-alat dingin. Dari sana gak bisa deteksi. Bukan berarti pengobatan tradisional Tiongkok gak bisa. Yang bisa diobatin barat. Kita bisa. Yang gak bisa diobatin barat. Kita tetap bisa. Konyol. Sok banget sih. Gak percaya? Kalau gak percaya, nanti buka mata lebar-lebar. Liatin baik-baik. Gue gak keberatan lu nyontek. Nona Su, serius mau dia yang obatin? Gue lulusan Harvard. Pengalaman bedah 30 tahun. Gue jamin. Pengobatan tradisional Tiongkok zaman sekarang cuma tipu-tipu. Ilmu sihir tanpa dasar ilmiah. Apalagi dokter-dokter yang pakai.
Pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka cuma dokter gadungan yang bikin celaka. Sampai sekarang penyebabnya aja gak ketemu. Berani-beraninya ngomong besar. Ini cuma sementara. Profesor Hu, mending temen gue aja yang ngeobatin gue. Ngel banget. Kalau ada apa-apa, rumah sakit gak tanggung jawab. Ayo pergi. Nona Su, ayo kita mulai. Perlu gue bantu apa? Tengkurap aja. Udah. Gue beneran ngerasa jauh lebih baik. Rasanya seluruh badan jadi enteng. Nanti gue kasih beberapa resep, habis itu udah beres. Makasih ya, Ivan. Pertama kali lihat lu ketawa. Lucu juga lu pas ketawa. Oh iya, pertanyaan terakhir kamu belum saya jawab. Pertanyaan apa? Tentang pantat Shen Ruoyun. Apa ada tahi lalat di situ? Walaupun saya dan Ruoyun sahabat dekat, hal pribadi seperti itu mana mungkin saya tahu. Baiklah, Kenapa kamu tanya itu? saya diperintah guru saya turun gunung cari tunangan. Saya juga Shen Ruoyun. Itu tunangan saya. Oh, begitu rupanya. Sampah, semua sampah. Ada apa dengan Pak Lima? Katanya si mata satu mereka mau tangkap orang. Malah masuk penjara sendiri, kuncinya mereka bocorkan. Rencana Pak Lima, Biao. Sampaikan perintah, cari event. Saya sendiri yang temui dia. Pak Lima mau balas dendam ke anak itu, mending kita kerjasama. Hah, semua karena kamu. Anak buangan keluarga Shen. Apa haknya kamu ngomong kerja sama-sama saya? Gak ada yang lebih paham keluarga Shen daripada saya. Sama Shen Ruoyun. Pak Lima mau kuasai keluarga Shen, mustahil tanpa saya. Lagi pula saya kan datang sendiri ke sini. Wan King, kamu kenapa sih? Bawa saya ke sini buat apa? SSST. Jangan bersuara. Aku cuma kangen aja sama kamu. Kangen sama aku? Dasar siluman kecil. Ayo sayang, aku udah siap. Kalau gitu aku datang ya sayang. Aneh, kenapa bisa mimpi kayak gini? Kamu tahu rumahku di sini gimana? Siapa yang kasih tahu? Wan King yang kasih tahu aku rumahmu di sini. Bukannya aku bodyguard pribadi. Kamu bodyguardku benar, tapi siapa yang bilang? Bodyguard harus ke rumahku? Gak bisa dong, aku terima uangmu, jaga-jaga kalau nggak di sampingmu. Ketemu bahaya gimana? Kamu sendiri juga lihat. Sistem keamanan rumahmu juga payah banget. Aku harus jagain kamu dari dekat dong. Kamu masih ingat harus jagain aku dari dekat ya? Terus kamu mau kemana sore ini? Haha, sore ini mau obatin Wan King. Kamu juga bisa ngobatin? Aduh udahan dong, aku capek seharian. Malam ini aku tidur di mana? Ngantuk banget nih. Aduh.
tidur di ruang tamu sana. Xiao Yun, kamu gak apa-apa? Xiao Yun, Aduh. Bajingan. Kampret. Bangsat. aduh, Xiao Yun, ini bukan salahku, ya. Kamu gak nanggapi, aku kira kamu dalam bahaya. Bisa nggak darah hidungmu dibersihin dulu baru ngomong? Keluarlah kau dari sini. Haha, Dasar bajingan. Siapa suruh masuk? kalau aku bilang aku lihat ada bayangan orang. Khawatir ada apa-apa sama kamu, jadi aku kejar, percaya nggak? Anggap aku anak 3 tahun? Kenapa nggak bilang? Orang itu mau bunuh aku? Lo, gimana kamu tahu? Hei, lo. Ivan, kamu masih mau cari untung dariku? Xiao Yun, Zhi datang. Aduh, Ini, bikin kesel banget. Kalian ini. Mama papa, bukan begitu. Dengerin penjelasanku dong. dasar anak kurang ajar. Diam kau. Beraninya kau besar sekali. Masih berani ganggu anak perempuanku? Aku. Xiao Yun, kami sudah tahu. Dia itu tameng buatanmu. Anak ini nggak punya kuasa apa-apa. Lagian dia udah nyinggung perasaan Si. Si sekarang lagi di lantai bawah. Semua ini demi kebaikanmu. Mama papa sudah pernah ngalamin. Masa mau ngerugiin kamu? Dia mukulin Zhi. Tinggal di Jiangzhou nggak bakal ada akhir yang baik. Betul, Ivan juga udah nyinggung Liu Zi. Ivan, aku akan telepon Wan King lagi sekarang. Suruh dia antar kamu pergi. Xiao Yun, soal ini kamu gak usah khawatir. Soalnya aku udah berani milih buat tinggal. Ya udah pasti gak takut balas dendam si lelaki lemah itu. Bukan Xiao Yun, cepetan siap-siap. Turun ketemu Zhi. Sedangkan kamu, sebelum Si pergi. Kamu diam aja di lantai 2. Nanti kita urusin kamu. Paman, tante, ayahku baru pulang dari luar negeri. Khusus pilihkan oleh-oleh kecil buat kalian berdua. ini gelang giok Imperial Green. Wah, Zhi, kamu benar-benar perhatiannya. Teh hijau premium. Kamu memang paham seleraku. Memang suka yang begini. Ruoyun, kok lama banget sih? Cepat sini, kebetulan hari ini Zhi datang. Cepat kita tentukan soal pernikahan kalian. Iya, kali ini kamu harus dengerin kata ibumu, Lo. Paman, tante, sedang bahas. Soal pernikahan aku dan Ruoyun, Bocah nakal. Kamu. Bukan. Aku kan suruh kamu Kamu. Kok turun dari atas? Liu Xiao, aku sudah jadi orang Ivan. Aku pasti tidak akan menikah denganmu. Lupakan saja. Dasar anak kurang ajar. Diam, berani-beraninya. Zhi, dia cuma bohong. Jangan dengarkan omongannya. Tante, urusan ini sudah cukup ya. Asalkan Ruoyun mau menikah denganku. Aku tidak keberatan. Tunggu saja kamu masuk keluarga Shen. Akan kubunuh kamu, perempuan licik. Hahaha. Ruoyun, masih belum cepat? Terima kasih atas kemurahan hati Si. Betul, ini rezeki yang kamu dapatkan dari berapa kehidupan. Kamu bisa pergi sekarang. Ruoyun adalah manusia. Bukan alat kalian untuk meraih kekuasaan. Dia bisa memilih sendiri. Bukan. Halo? Bukan kamu. Aku akan bunuh kamu. Ayah, ibu, kalau kalian tidak menghargai pilihanku, aku juga tak perlu ikuti aturan kalian. Seumur hidupku, aku hanya mau Ivan. Ayo kita pergi. Aduh. Aduh. Istri. Kenapa, Bu? Ibu kenapa? Cepat lihat ibumu. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Tadi tante masih baik-baik saja, sekarang jadi gini karena kamu. Cepat pergi. Dia pura-pura. Kamu ini. Huk. Cepat pergi sana. Ivan, kamu pergi dulu. Aku tak bisa anggap enteng kesehatan ibuku. Nanti aku cari kamu. Baiklah. Ivan, tunggu aku dapatkan Shen Ruoyun.
Aku akan buktikan, tidak kabur dari Jiangzhou saat aku dirawat. Adalah keputusan terburuk seumur hidupmu. Ayah, ibu, kalau kalian tidak menghargai pilihanku, aku juga nggak perlu nurutin kalian. Seumur hidup aku cuma mau Yifan. Kalau Xiao Yun bukan tunangan aku. Bawa dia ketemu guru aku. Dia cuma pengen aku nikah, pasti nggak marah. Mas berkata hilang. Suruh ikut malah enggak. Aduh, Orangnya hilang kan? Ayah ibu lagi cari apa? Siapa bilang ibu kamu? Gak cari apa-apa. urusan kamu apa sih? Aneh banget ayah ibu, suruh aku pergi. Tapi malah ngikutin, mau ngapain? Kartu ini isinya 100 juta. Ambil uangnya. Pulang aja ke gunung sana. HMPH. Masa sih? Ibu bos besar grup Shen. Cuma kasih 100 juta? Pelit banget. Dasar anak ini. Jangan keterlaluan ya. Beneran deh. Ini apaan sih? Kita nggak musuhin siapa-siapa kan? Nggak kok. Kamu Ivan? Betul, saya. Anak kecil belum kering ingus. Berani banget. Lukai orang saya dan rusak rencana saya. Hahaha, Pak Lima. Ternyata yang musuhin Bapak itu Ivan. Dia berani banget. Berani musuhin orang penting kayak Bapak. Mau diapain aja, dia ada di sini. Silakan, Shen Hanking. Kamu yakin kalian nggak ada hubungan sama Ivan? Iya Pak Lima, jujur aja, kami udah sebel lama. Dia nggak hormat, kami udah pengen ajarin dia. Iya. Dasar bocah, ngapain diam aja? Cepetan sujud minta maaf ke Pak Lima. Dia nggak tahu diri, musuhin Pak Lima. Jangan sampai nularin kita. Iya. Kalau kalian nggak ada hubungan sama Tuan Yi, ya gampang. Hehe, tangkap dia. Tunggu. Kamu kena kanker otak ya? Udah periksa ke ahli dalam luar negeri, semua bilang nggak bisa diobati. Mungkin cuma bisa hidup beberapa bulan lagi. Kau berani mengutukku, jelas ada di hatimu sendiri kan? Kalian masih mau bertarung atau tidak? Jika mau, semuanya maju bersama. Jangan buang-buang waktuku. Berhenti. Adik kecil, bagaimana kamu tahu hal ini? Hal ini bahkan tidak diketahui oleh anak buahku. Tentu saja aku melihatnya sendiri. Dan lagi, aku bisa menyembuhkannya. Kamu tidak sedang membuahkan? Percaya atau tidak terserah, hanya waktumu tidak banyak lagi. Lalu berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Untuk menyembuhkanku. Uangmu terlalu kotor, aku tidak mau menerimanya. Baik. Aku pasti akan membuatmu puas. Orang-orang, tangkap mereka berdua. Bukan. Bukan, apa yang kamu lakukan? Kami benar-benar tidak ada hubungan dengan Ivan. Kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Kami berjanji padamu. Kalian mau membunuh Ivan si sampah itu. Kami pasti tidak akan berkata sepatah kata pun. Aku mohon, lepaskan kami. Tuan Yi, sebagai bukti niat baik, aku juga bisa membunuh kedua orang ini untukmu, supaya mereka tidak mengganggu hubunganmu dengan Nona Shen. Tidak. Tuan kelima, kamu salah paham, kami adalah mertua Ivan, ayah dan ibu mertua Ivan. Semua yang kami katakan tadi, itu hanya canda untukmu. Itu candaan belaka. Ivan, cepat bicara untuk kami. Lagi pula kami adalah orang tua Xiao Yun. Tadi kami hanya ingin keluar dulu dari sini, lalu meminta bantuan untuk menyelamatkanmu. Bukan sekali-kali kami ingin kamu mati dulu. Oh, Iya benar. mereka benar-benar tidak ada hubungan dengan saya. Malah sudah lebih dari sekali. Ingin membunuh saya. Ahahaha, Ivan. Aku mohonkan ampun untuk kami salah. Aku bersumpah, mulai sekarang kami pasti tidak akan menentangmu lagi. Iya, Ivan. Kamu benar-benar mencintai Xiao Yun kan? Kamu bantu kami kali ini, kami bisa menjodohkan kamu dan Xiao Yun untuk bersama. Siapa yang dicintai Xiao Yun itu urusan dia sendiri. Ada apa hubungannya dengan kalian? Ya Ivan, ucapanmu itu tidak benar. Lagi pula kami adalah orang tua Xiao Yun. Pengetahuan kita tentang dia, bagaimana bisa orang lain menandinginya? Betul. Hei, ceritakan pada saya. Apakah Xiao Yun adalah nama kecil Shen Duoyun? Dan apakah benar ada tahi lalat di pantatnya?
Ada, itu benar, tidak salah. Ivan, kau sudah berhubungan. Sangat dekat dengan Xiao Yun, jangan sampai menutup-nutupi dari kami dong. Hei, benar sekali, Tuan Yi. Sekarang kedua orang ini. Ah benar, mereka adalah ibu mertua dan ayah mertua saya. Baiklah Tuan Yi, bagaimana menurutmu? Saya sangat puas. Tapi saya ada urusan sekarang. Nanti saya akan datang menemui MU sendiri. Oh ya, Tuan kelima, pinjam mobilmu sebentar, tidak keberatan kan? Baiklah, silakan. Kau lebih baik jangan menipu saya, karena orang yang nyaris mati seperti saya bisa melakukan apa saja. Tuan kelima, bukankah kau harus menyiapkan mobil mewah untuk mengantar kita pergi? Acara yang kau buat tadi sebesar itu sudah membuat kami takut, kau tahu kan? Ah benar, kau juga harus memberi kami ganti rugi. Kalau tidak, bukan cuma keluarga Shen kami, bahkan menantu saya yang baik, Ivan juga tidak akan membiarkanmu. Kalian ingin kompensasi? Bukankah itu sudah seharusnya? Hahaha. Saya berani kasih. Apa kalian berani terima? Hei, kenapa tidak berani? Memangnya, Hom. Laugi, layani kedua tamu ini. Ayo. Apa maksud ini? Tuan kelima. Tuan kelima. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Hei hei. Xiao Yun. Ivan, kenapa kamu datang ke sini? Jika aku katakan, orang tuamu yang menyuruhku mencarimu, apa kamu percaya? Orang tuaku yang menyuruhmu datang? Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Tuan kelima juga adalah adikku kan? Bagaimana kamu tahu? Orang tuamu berkata di depan Tuan kelima secara langsung. Kalau kamu adalah tunanganku, loh, Kira-kira aku akan percaya? Hei, kapan aku pernah menipumu? Ruoyun, Ivan, apa yang kalian lakukan di sini? Wan King. kenapa kamu datang? Kenapa tidak memberitahu aku duluan? Ivan sudah menyembuhkan penyakitku, aku mau mengajaknya makan. Sebagai ucapan terima kasih. Baiklah Wan King, makan apa saja boleh kan? Kalau gitu aku mau makan yang enak-enak dong. Kalau gitu, aku ikut juga ya. Aku juga sudah lama tidak makan bersama Wan King. Bukannya kamu harus kerja? Nggak usah. Wan King, akhir-akhir ini kamu kayaknya banyak berubah ya. Iya, berkat Ivan yang sudah menyembuhkan penyakitku. Ivan, makan ini, bagus buat pembuluh darah. Ivan, makan ini bagus buat mata. Makan ini bagus buat jantung, makan ini biar tinggi. Makan ini buat. Tunggu, kok aku nggak tahu? Diam kamu. Makan ini. Ini sehat, makan ini. Ini biar rambut tumbuh. Makan ini biar tinggi. Ivan, kamu mau kemana? Makanannya belum habis. Iya nih, laukku yang kuambil belum dimakan. Aduh. Shifu, aku mau pulang ke gunung.